Selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan siraman rohani di pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah di pagi hari ini. Kami dapat menikmatinya dalam sukacita. Kami mau Tuhan disapa oleh firman-Mu, sehingga kami di dalam aktivitas dan perjalanan hidup kami senantiasa dituntun dan dibimbing oleh firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Mazmur 25 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata jalan mendapat perhatian khusus dalam Alkitab. Karena dengan memahami makna jalan, maka kita akan memaknai bahwa jalan itu membawa kenyamanan, keamanan bagi sekeliling, bagi pemakai dan yang hidup di sekeliling jalan tersebut. Dalam istilah jalan, kita mendengar dua kata yang disebut berkaitan dengan rambu-rambu atau peraturan yang memandu dan mengatur setiap pemakai jalan untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan di sepanjang jalan tersebut, sehingga harapannya semua berjalan lancar dan teratur. Demikian juga setiap pemakai jalan sudah harus memiliki surat izin mengendarai, yang berarti pengendara tersebut sudah paham dan mengerti disiplin dan komitmen dalam berkendara. Hidup dalam disiplin dan keteraturan dengan mengenal, menjaga, membatasi serta mengendalikan diri, hati, pikiran, perasaan, emosi dan bahkan ketabahan, keterampilan dan kecerdasan spiritual selama mengemudi, sehingga kendaraan dapat bersinergi di dalam berkendara dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan sepanjang jalan tersebut. Pertanyaan, kenapa pengendara ada yang tidak sampai ke tujuan? Jawabannya, karena pengendara tidak mematuhi rambu dan tidak disiplin. Sehingga agar selamat ke tujuan, patuhi rambu dan hidup dalam disiplin. Kekasih Kristus, demikianlah dalam nas renungan pagi yang telah kita dengar ini. Perikop ini merupakan doa mohon ampun dan mohon perlindungan dari hambanya Daud. Doa bagian peneguhan iman dan percaya kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan sajalah yang menjadi kebenaran dan keselamatan dalam hidupnya. Dia sadar tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Namun Tuhan yang penuh kasih setia dan kebaikan senantiasa kiranya menuntun dan membimbingnya, mengajarkannya jalan dan kehidupan untuk senantiasa hidup dalam rancangan dan rencana Tuhan. Daud memohon pada Tuhan agar senantiasa memberitahukan jalannya dan menuntunnya, agar berkenan hidup dalam jalannya serta berpegang pada janji dan peringatan Tuhan. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, apa pesan yang kita ambil dari renungan pagi ini? Yang pertama, hiduplah dalam jalan Tuhan. Bagaimana kita mengenalnya? Marilah kita mau dan mampu masuk dan mengerti maksud dan rencana Tuhan. Sebagaimana Tuhan katakan, rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Hiduplah dalam roh hikmat dan takut akan Tuhan dengan hidup yang senantiasa berharap, berserah, berpengharapan dalam tuntunan Roh Kudus, agar hidup dikuduskan selalu. Tinggalkanlah dosa, serta mohonkanlah keampunan. Ingat, ketika tetap ada niat jahat dalam hatimu, maka Tuhan tidak akan mendengarmu. Kita dapat baca dalam Mazmur 66 ayat 18. Marilah senantiasa berharap, sebagaimana kita pernah mendengarkan blessing in disguise,
berkat-berkat di balik peristiwa. Karena Tuhan juga memakai pengalaman peristiwa, baik suka maupun duka, derita dan berbagai persoalan hidup, untuk menguji dan meneguhkan, bahkan menyempurnakan. Bagaimana Yesus juga menyatakan, kehendak-Mu yang jadi, dan Dia mampu untuk mengampuni. Di kayu salib Dia mengatakan, ampunilah mereka. Dan juga Dia menyerahkan hidupnya dan hidup orang percaya ke dalam tangan Tuhan. Dan yang kedua, kenallah bahwa jalannya adalah kebenaran dan kasih. Mari kita melihat Nuh, Abraham, Yusuf, Paulus, dan bahkan Yesus sendiri. Mereka mengenal jalan itu. Mereka mau dan mampu masuk dalam rencana khusus Allah. Tuhan punya rencana yang indah juga bagimu. Dengarlah Dia. Marilah tanggap PK terhadap rancangannya yang akan menuntun menyalurkan hikmat melalui firman-Nya. Dengan senantiasalah bersekutu dengannya agar engkau tetap teguh dan percaya. Ingat, di dalam firman Tuhan ada perkataan 365 kali dengan sebutan jangan takut. Berarti setiap hari kita diteguhkan supaya kuat dan jangan takut. Namun jangan lengah, tetaplah waspada, tetap ikut jejak kakinya. Ingatlah, apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Untuk itu marilah hidup senantiasa dibimbing, dituntun dengan senantiasa berpegang pada peringatan-peringatan dan perjanjian-perjanjiannya. Karena segala jalan Tuhan adalah kasih setia bagi semua orang yang berjalan dalam kebenarannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang telah memberikan kami kesempatan dapat mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, yang menuntun kami bahwa jalan-jalan yang Tuhan berikan adalah jalan yang membawa kami ke dalam keselamatan. Firman-Mu lah jalan kehidupan bagi kami. Dengan senantiasa kami dibimbing oleh Roh Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya kasih setia-Mu memampukan kami hidup dalam perjanjian-perjanjian dan peringatan-peringatan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa satu hari ini, dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan, kami kerjakan, kami pikirkan, dan kami rencanakan. Bersegeralah ya Tuhan, menolong kami, beserta kami, dan hidup dalam kami. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang berduka, yang sedang menderita, yang sedang bermasalah, dihimpit oleh penderitaan dan persoalan, sehingga mereka terselamat, terbebas, dan dapat memuji Engkau. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami, terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Saudara-saudari, di dalam Yesus Kristus, marilah kita berkarya untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.